Pendidikan yang berpihak pada murid, menurut Ki Hajar Dewantara. Puisi untukmu murid. Kamu tampak sama dengan seragamu yang sama dengan ratusan murid yang lain. Tatapanmu polos, seolah meminta dimengerti. Tapi kamu tetap sama seperti seragamu yang sama. Puluhan tahun kamu diperlakukan sama selama ini. Kamu teriak, memohon, kami berbeda. Lagi-lagi, kami melihatmu tetap sama. Inilah dosa kami. Inilah dosa kami. Dosa yang kami turunkan turun-menurun sebagai guru menganggapmu sama. Padahal kamu berbeda dan istimewa. Dari puisi tersebut, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada guru untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid merupakan paradigma baru yang mengedepankan kebutuhan, minat, potensi setiap individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia telah menggagas konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran ini jauh telah Ki Hajar Dewantara pikirkan, tapi tetap masih relevan pada masa kini. Pengertian pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid berfokus pada kebutuhan, minat, dan potensi individu murid. Menempatkan murid sebagai pusat proses pembelajaran, mengakomodasi kebutuhan minat dan potensi murid, serta memberikan murid kesempatan untuk belajar secara aktif. Pendidikan yang berpihak pada murid melihat kebutuhan minat potensi setiap individu. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah murid berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing. Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan potensi dan bakat unik setiap murid. Dan yang terakhir, penilaian didasarkan pada kemajuan individu dan bukan perbandingan dengan yang lain. Ini adalah salah satu pemahaman yang harus dimiliki oleh guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan oleh guru masa kini untuk keberpihakannya kepada murid. Yang pertama adalah Ingarsa Sang Tular, yang artinya guru menjadi contoh dan tauladan bagi murid. Kemudian, guru menunjukkan sikap yang positif dan antusias terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dari Ingarsa Suntutular, guru menjadikan peranannya sebagai suri tauladan. Prinsip yang kedua yaitu Tankana Dharma Mangsa, di mana belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Guru memahami kebutuhan dan kemampuan murid. Guru menyediakan berbagai pilihan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Dan yang ketiga, prinsip Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam. Pendidikan yang menghargai keunikan kodrat alami anak. Setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Guru membantu murid untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka secara optimal.
dari prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, mengajarkan bahwa ketika guru berfokus kepada murid, murid akan mengembangkan potensinya dan secara optimal akan berkembang dan berkreativitas. Untuk berfokus kepada murid. Yang pertama adalah konsep amal. Konsep amal memiliki pemahaman yaitu patuh. Guru memahami kodrat dan kebutuhan murid. Kemudian makna dari amal adalah menerima keberagaman, kemampuan dan potensi murid. Dan yang ketiga adalah enggeluruk. Guru keluar dari zona nyamannya, kemudian menyesuaikan diri kepada murid. Ini adalah salah satu konsep amal yang bisa berpusat kepada murid. Selanjutnya, guru harus memiliki strategi pembelajaran untuk bisa berfokus kepada murid. Melakukan observasi dan asesmen untuk memahami keburukan dan kemampuan murid. Kebutuhan dan kemampuan murid adalah bagian dari strategi dan asesmen yang di awal yang guru lakukan. Selanjutnya adalah menyusun program pembelajaran yang diferensiasi dan personalisasi. Karena setiap murid berbeda-beda, guru menyusun program pembelajaran sesuai dengan keadaan anak. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru sebagai fasilitator, bukan pengajar. Murid aktif mencari dan membangun pengetahuan. Kemudian, pembelajaran berpusat pada pengalaman dan problematika murid. Dan yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dari sanalah, pembelajaran aktif dan produktif yang terjadi pada pembelajaran akan membuat siswa mengeksplorasi pengalamannya dan menyelesaikan permasalahan. Metode pembelajaran aktif bagian dari strategi untuk berpusat kepada murid. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, peer teaching, dan pembelajaran berbasis masalah. Peran guru dalam pendidikan yang berpihak kepada murid. Guru menjadi fasilitator membantu murid untuk belajar dan memahami materi. Guru memotivasi, mendorong murid untuk mencapai potensi mereka. Dan yang terakhir adalah guru membimbing, memberikan arahan dan dukungan kepada murid. Peran guru dalam pendidikan yang berpihak kepada murid dalam penilaian. Ini adalah bagian terakhir dari proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, penilaian proses dan capaian belajar murid secara holistik, melihat perkembangan murid dari berbagai aspek. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktur. Dari sana, kita memahami bahwa pendidikan yang berpusat kepada murid dan berpihak kepada murid adalah pendidikan yang memiliki kunci untuk melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Strategi terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat membantu mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid.